Hai semuanya, mendengarkan itu seperti napas. Kita melakukannya setiap hari, seringkali tanpa sadar. Tapi ada satu jenis mendengarkan yang jauh lebih dalam dan bermakna, yaitu mendengarkan dengan empati. Ini bukan sekedar membiarkan suara masuk ke telinga kita, tapi juga membuka hati dan pikiran untuk benar-benar mengerti apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Seringkali, kita mendengarkan hanya untuk menunggu giliran kita bicara, atau untuk merespons. Kita sibuk menyusun argumen, mencari solusi, atau bahkan menghakimi. Padahal, yang dibutuhkan orang lain hanya satu, telinga yang tulus dan kehadiran yang penuh. Seni mendengarkan dengan empati ini adalah pondasi dari semua hubungan yang kuat, baik itu dengan teman, keluarga, pasangan, atau bahkan kolega. Ketika kita berhasil melakukannya, kita tidak hanya membuat orang lain merasa didengar dan dihargai, tetapi juga memperkaya pemahaman kita sendiri tentang dunia dan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan skenario ini. Seorang teman datang dan bercerita tentang hari yang buruk di kantor. Bosnya tiba-tiba marah-marah, dan dia merasa diperlakukan tidak adil. Respons kita yang pertama mungkin, santai aja, mungkin dia lagi ada masalah. Atau, kalau aku jadi kamu, aku langsung resign aja. Meskipun niatnya mungkin baik, respons seperti ini justru bisa memutus aliran emosi yang sedang ia rasakan. Kita tanpa sadar langsung melompat ke solusi atau generalisasi, padahal yang ia butuhkan hanyalah ruang untuk mengeluarkan unek-uneknya. Mendengarkan dengan empati berarti kita menyingkirkan semua niat untuk memperbaiki atau memberikan nasihat. Sebaliknya, kita fokus pada apa yang ada di hadapannya saat itu. Kita bisa menanggapi dengan, "Itu pasti berat banget ya." Atau, "Aku bisa bayangin betapa frustrasinya kamu." Tanggapan sederhana ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga mengakui dan memvalidasi perasaannya. Ini adalah kunci dari empati, memvalidasi emosi. Kita tidak perlu setuju dengan sudut pandangnya, tapi kita harus mengakui bahwa perasaannya itu nyata dan valid untuk dirinya. Langkah pertama dalam menguasai seni ini adalah menghadirkan diri sepenuhnya. Di era digital ini jadi tantangan besar. Kita seringkali terdistraksi oleh notifikasi di ponsel, pesan masuk, atau bahkan pikiran yang melayang-layang. Ketika seseorang sedang bicara, kita mungkin mengangguk-angguk sambil mata tetap fokus pada layar. Ini mengirimkan sinyal bahwa kita tidak sepenuhnya peduli. Untuk bisa mendengarkan dengan empati, kita harus meletakkan ponsel, mematikan notifikasi, dan mengalihkan pandangan kita ke orang yang sedang bicara. Jaga kontak mata yang wajar dan berikan perhatian penuh. Sikap tubuh juga berperan penting. Condongkan tubuh sedikit ke depan, hindari melipat tangan di dada, dan biarkan ekspresi wajah kita menunjukkan bahwa kita sedang benar-benar mendengarkan. Kehadiran fisik ini adalah gerbang untuk kehadiran emosional yang sebenarnya. Ini menunjukkan rasa hormat dan kesediaan kita untuk terhubung di level yang lebih dalam. Kemudian ada praktik mendengarkan aktif. Ini lebih dari sekedar mendengar. Mendengarkan aktif melibatkan 3 hal utama: memahami pesan yang disampaikan, memproses informasi yang didengar, dan memberikan respons yang tepat. Setelah kita mendengar, cobalah untuk merangkum kembali apa yang sudah ia sampaikan dengan kalimat kita sendiri. Misalnya, "Jadi, kamu merasa sangat kecewa karena usahamu diabaikan oleh bos, begitu?" Teknik ini yang disebut refleksi punya 2 manfaat. Pertama, ini memastikan kita tidak salah paham. Kedua, ini memberi kesempatan bagi orang tersebut untuk mengklarifikasi atau bahkan menyadari perasaannya sendiri. Seringkali, ketika kita mendengar kata-kata kita sendiri diucapkan oleh orang lain, kita bisa mendapatkan perspektif baru. Selain refleksi, penting juga untuk mengajukan pertanyaan yang terbuka. Hindari pertanyaan yang jawabannya hanya iya atau tidak. Cobalah tanyakan, apa yang membuatmu merasa seperti itu? Atau, bagaimana hal itu mempengaruhi dirimu? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong orang lain untuk membuka diri lebih jauh dan mengungkapkan lapisan emosi yang mungkin tersembunyi. Seringkali, kita bingung membedakan antara simpati dan empati.
Simpati adalah ketika kita merasa kasihan terhadap orang lain. Misalnya ketika teman kita putus cinta, kita berkata, "Aku turut sedih ya, kasihan banget kamu." Ini menunjukkan kepedulian. Tapi ada jarak. Kita melihat dari luar dan merasa sedih untuknya. Empati di sisi lain adalah ketika kita mencoba masuk ke dalam sepatu orang tersebut. Kita mencoba membayangkan bagaimana rasanya berada di posisinya, merasakan kekecewaannya, dan memahami rasa sakitnya. Ini bukan berarti kita harus merasakan hal yang persis sama, tapi kita mencoba menghubungkan pengalaman mereka dengan pengalaman kita sendiri, atau setidaknya menggunakan imajinasi untuk memahaminya. Ini adalah perbedaan krusial. Simpati menjaga kita tetap di luar, sementara empati menarik kita ke dalam, menciptakan jembatan yang kuat di antara dua individu. Ada satu hal lagi yang sering kita lupakan. Diam. Seringkali saat seseorang berhenti bicara, kita langsung berburu-buru mengisi kekosongan dengan kata-kata. Padahal keheningan bisa jadi hal yang paling berharga. Diam itu memberikan ruang bagi orang yang bicara untuk memproses pikirannya sendiri, untuk mengumpulkan keberanian mengungkapkan sesuatu yang lebih sulit, atau bahkan hanya untuk bernafas. Diam yang nyaman, yang tidak diisi dengan kecanggungan, adalah tanda dari hubungan yang sehat dan saling percaya. Saat mendengarkan, biarkan ada jeda. Jangan merasa terburu-buru. Kadang, di balik jeda itulah, kata-kata yang paling penting akan muncul. Mendengarkan dengan empati juga berarti menahan diri dari menghakimi. Kita semua punya kecenderungan untuk cepat menilai. Dia terlalu berlebihan. Atau, kenapa dia nggak coba A, B, atau C? Menghakimi secara internal maupun eksternal adalah musuh dari empati. Ketika kita mulai menghakimi, kita menutup diri dari pemahaman yang mendalam. Kita membatasi diri pada perspektif kita sendiri dan menganggapnya sebagai satu-satunya yang benar. Empati menuntut kita untuk melepaskan asumsi, prasangka, dan standar kita sendiri. Kita harus membuka pikiran dan hati untuk menerima realitas orang lain, seaneh atau sekurang masuk akal apapun itu menurut kita. Ini adalah latihan untuk kerendahan hati. Banyak orang mengira mendengarkan empati itu pasif. Padahal ini adalah tindakan yang sangat aktif dan penuh energi. Ini butuh fokus, kesabaran, dan kemauan untuk menyingkirkan ego kita sendiri. Kita harus sadar bahwa kita tidak perlu punya semua jawaban. Kita tidak perlu memperbaiki semua masalah orang lain. Tugas kita hanyalah hadir, mendengarkan, dan memberikan ruang yang aman bagi mereka untuk berekspresi. Itu saja sudah sangat berarti. Seringkali masalah seseorang bukan untuk dipecahkan, tapi hanya untuk didengarkan. Ketika mereka sudah selesai bicara, mereka mungkin sudah menemukan jawaban mereka sendiri, atau setidaknya merasa lebih ringan. Akhirnya, menguasai seni mendengarkan empati adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada yang sempurna. Kita akan seringkali gagal, kembali ke kebiasaan lama kita untuk menyela, menghakimi, atau mendistraksikan diri. Tapi, yang penting adalah kesadaran dan kemauan untuk terus mencoba. Setiap kali kita berhasil mendengarkan dengan tulus, kita tidak hanya memperkuat ikatan dengan orang lain, tetapi juga mengembangkan diri kita sendiri menjadi individu yang lebih peduli, bijaksana, dan terhubung. Jadi, mari kita coba mulai dari hari ini. Satu percakapan pada satu waktu. Letakkan ponsel kita, buka hati kita, dan berikan hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada seseorang. Perhatian yang tulus dan mendengarkan yang penuh empati.